Wah, Bapak Ibu pegang HP-nya erat-erat dulu ya. Duduk yang manis, tarik napas panjang, hembuskan pelan-pelan. Serius, ini bukan konten biasa yang cuma lewat lalu hilang. Ini obrolan dari hati ke hati yang insya Allah penting banget. Hari ini tanggal 10 Maret 2026, sebuah tanggal yang mungkin bakal kita ingat sebagai awal kabar gembira, atau sekadar hari biasa yang penuh tanda tanya. Jadi Bapak Ibu, jangan kemana-mana dulu karena kita akan ngobrol panjang lebar soal hal yang selama berbulan-bulan cuma jadi topik warung kopi, obrolan setelah salat, atau mimpi-mimpi soal gaji pensiun, rapel kenaikan gaji, dan THR pensiunan. Kabarnya semua itu mulai ada jalannya. Deg-degan kan? Saya paham banget kondisi Bapak Ibu di rumah sekarang. Beberapa hari terakhir ini grup WhatsApp tetangga, grup arisan, obrolan kopi usai Jumatan, semuanya kompak membahas topik yang sama. Kapan sih gaji pensiun bulan Maret benar-benar cair? Bagaimana rapel yang katanya sudah di depan mata? Lalu THR gimana kabarnya? Bahkan yang bikin jantung makin gak karuan, ada kabar yang bilang tanggal 10 Maret 2026 ini gaji pensiunan bakal cair barengan sama rapel kenaikan gaji dan THR. Katanya langsung nyampe ke rekening satu paket komplit. Bayangkan Bapak Ibu kalau itu beneran terjadi. Ini bukan cuma kabar baik biasa, ini ibarat menemukan oase di tengah gurun yang panas. Apalagi di bulan suci yang penuh berkah, apalagi kita semua tahu jelang lebaran kebutuhan mendadak numpuk, harga sembako merangkak naik, cucu-cucu mulai kasih kode minta baju baru sama uang jajan. Duit THR dan rapel itu bisa jadi napas lega luar biasa, bisa buat beli kebutuhan pokok, buat sedekah, bahagiain keluarga, atau sekadar senyum sendiri lihat saldo. Tapi Bapak Ibu, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ada satu pertanyaan besar. Ini beneran atau cuma kabar angin yang sengaja ditiup biar harapan kita melambung tinggi lalu jatuh ke tanah dengan keras? Makanya kita bolak-balik cek rekening, bolak-balik buka grup, kadang kesal sama tetangga yang suka nyebar kabar tapi ujung-ujungnya cuma hoax. Siapa nih yang udah bolak-balik cek saldo dari tadi? Tulis di kolom komentar ya, saya siap terima berkah. Nah, kita kembali lagi di channel ini, channel yang setia dan konsisten ngebahas info ASN, info pensiunan, dan kabar penting lainnya buat Bapak Ibu, baik yang tinggal di gang sempit, kampung halaman, maupun perumahan. Kita semua pengin satu hal, kepastian. Sebelum kita terjun ke inti yang super krusial ini, izinkan saya menyapa Bapak Ibu semua, para pahlawan tanpa tanda jasa yang pernah mengabdi untuk negeri tercinta. Para pensiunan golongan ANI sampai empowa PNS sipil, pensiunan TNI yang gagah perkasa, pensiunan Polri yang dekat di hati masyarakat, juga janda dan duda pensiunan yang tetap tegar dan semangat. Semoga selalu diberi kesehatan walafiat, rezekinya dimudahkan, umur panjang, dilimpahkan kebahagiaan bersama keluarga, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sekarang kita langsung masuk inti yang lagi panas-panasnya diperbincangkan. Banyak info viral di media sosial dan grup-grup percakapan yang bilang menjelang 10 Maret 2026 ini ada kabar gembira, ada isu rapel kenaikan gaji terbaru, dan THR pensiunan akan dicairkan secara serentak. Ada yang bilang tanggal 10 Maret ini bukan cuma gaji rutin, tapi ada tambahan lumayan. Wah, kalau itu beneran berita bahagia banget ya Bapak Ibu. Tapi tenang, kita bukan channel abal-abal yang langsung percaya semua kabar. Kita pegang akal sehat dan data. Kita cek fakta satu persatu, jangan sampai jadi penyebar hoax. Jadi pertanyaannya, benar nggak tanggal 10 Maret 2026 ini rapel kenaikan gaji dan THR cair melalui PT Taspen atau cuma gaji rutin biasa, angkat tangan yang bolak-balik cek rekening dari tadi? Sabar, nanti kita bahas tuntas. Buat Bapak Ibu yang baru pertama kali nemu channel ini karena galau nyari info, izinkan saya minta dukungan buat channel kecil ini. Tetap semangat berbagi informasi. Caranya gampang, cukup subscribe, like video ini, dan tulis komentar, siap atau amin, atau bagi cerita pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar. Yang paling penting, share video ini ke teman-teman pensiunan di grup arisan, grup pengajian, atau grup keluarga, biar mereka juga dapat info yang benar, enggak termakan hoax. Dan jangan lupa, aktifkan lonceng notifikasinya, karena info kayak gini kadang berubah cepat. Hari ini bilang cair, besok ada kendala teknis. Kalau notifikasi aktif, begitu ada info terbaru, langsung muncul di layar HP. Jangan sampai Bapak Ibu jadi yang paling akhir tahu. Nah, berdasarkan rangkuman yang kami kumpulkan dari berbagai sumber, berita nasional, pernyataan resmi pejabat, dan mekanisme yang biasa berjalan,
Memang memasuki awal Maret 2026, ini suasana lebaran sudah mulai terasa. Mal mulai ramai, pasar tradisional penuh, promo lebaran di mana-mana. Wajar banget kalau para pensiunan PNS, TNI, dan Polri menantikan kepastian pencairan gaji pensiun Maret 2026 beserta THR, kebutuhan meningkat, belanja buat ketupat dan opor, bagi-bagi THR ke cucu, beli baju baru buat bersilaturahmi. Jadi, enggak heran banyak yang sudah nyusun list belanja, tinggal nunggu dana masuk. Dari info yang kami himpun disebutkan bahwa pemerintah lewat PT Taspen memastikan pembayaran gaji pensiun bulan Maret tetap dilakukan sesuai jadwal yang biasa berjalan. Artinya gaji rutin bulanan enggak perlu dikhawatirkan. Biasanya Taspen menjadwalkan transfer dana pensiun tiap tanggal 1 setiap bulan. Itu jadwal patennya. Tapi karena sekarang kita bahas tanggal 10 Maret 2026, kita mesti cek kalender dulu. Penting banget tahu apakah tanggal itu bertepatan dengan hari libur atau bukan. Kenapa? Karena kalau tanggal pembayaran jatuh pas hari libur atau minggu, pencairan bisa menyesuaikan kebijakan mitra bayar seperti Bank BTN, BRI, BNI, Mandiri, atau kantor pos. Kadang sistem perbankan memungkinkan dana tetap masuk otomatis tapi aksesnya efektif baru bisa di hari kerja berikutnya. Jadi intinya jangan langsung panik kalau pagi-pagi saldo belum bertambah. Cek berkala lewat ATM atau mobile banking. Tapi jangan tiap 5 menit cek nanti stres sendiri. Ada hal krusial lain yang sering jadi biang keladi keterlambatan, yaitu otentikasi data. Bapak Ibu wajib pastikan apakah sudah melakukan verifikasi data atau otentikasi sesuai ketentuan Taspen. Otentikasi ini bisa lewat aplikasi Taspen Otentik di HP Android atau melalui mitra bayar, bank, atau kantor pos dengan datang langsung. Tujuannya buat memastikan penerima pensiun masih hidup, berhak, dan data valid. Kalau otentikasi belum selesai, dana pensiun bisa tertunda atau enggak bisa dicairkan sampai verifikasi rampung. Ini warning keras. Jangan gara-gara malas otentikasi, gaji yang seharusnya cair malah tertahan. Apalagi kalau sampai ada rapel dan THR. Kalau datanya bermasalah, kita cuma bisa gigit jari. Sekarang kita masuk ke pembahasan paling ditunggu, THR 2026. Pertanyaan klasik, apakah THR cair sekaligus pada 10 Maret 2026? Buat skema THR 2026, pemerintah diperkirakan masih mengacu pada pola yang sudah berjalan sebelumnya. THR dibayarkan penuh setara 1 kali uang pensiun bulanan tanpa potongan. Jadi kalau mengikuti pola tahun-tahun lalu, besarannya sama dengan 1 kali gaji pensiun yang Bapak Ibu terima tiap bulan. Lumayan banget kan buat beli kue lebaran atau THR cucu. Besaran uang pensiun sendiri merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 yang menetapkan kenaikan sebesar 12% sejak 1 Januari 2024. Artinya perhitungan THR menggunakan angka gaji pensiun yang sudah naik 12% itu. Jadi THR-nya juga ikut naik. Namun perlu digarisbawahi, sampai informasi ini kami susun belum ada pengumuman resmi mengenai tanggal pasti pencairan THR. Apakah benar cair tepat 10 Maret 2026 berbarengan dengan gaji rutin atau dicairkan pertengahan atau akhir Maret? Semua masih menunggu keputusan resmi pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. Jadi kalau ada info yang bilang THR cair hari ini tapi enggak ada sumber resmi dari situs Kementerian atau Taspen, kita kudu curiga dan jangan gampang share. Setuju Bapak Ibu? Isu rapel antara harapan dan fakta. Lalu muncul isu yang lagi ramai, rapel kenaikan gaji. Banyak yang nyebar di medsos, TikTok, Facebook, bahkan screenshot edaran palsu yang bilang rapel kenaikan gaji pensiunan dibayarkan 10 Maret 2026. Tapi berdasarkan keterangan resmi dari PT Taspen yang bisa diakses lewat kanal resmi mereka, sampai saat ini pemerintah belum menerbitkan regulasi baru soal kenaikan gaji pensiunan atau pembayaran rapelnya. Artinya yang berlaku sekarang masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024, belum ada regulasi baru yang menyatakan adanya kenaikan tambahan atau rapel yang dicairkan per 10 Maret 2026. Jadi kalau ada yang bilang rapel 2026 sudah cair, besar kemungkinan itu menyesatkan. PT Taspen selalu sampaikan komitmennya lewat prinsip 5T. Tepat administrasi, tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat tempat. Kalau ada kebijakan baru pasti diumumkan resmi lewat kanal-kanal resmi dan disalurkan sesuai mekanisme yang transparan dan akuntabel. Enggak mungkin tiba-tiba diam-diam. Lalu bagaimana dengan kabar yang bilang ada perintah langsung dari pucuk pimpinan yang ramai diberitakan supaya skema rapel dimasukkan dan dialokasikan dalam APBN 2026.
Mari kita bahas lebih dalam prosesi panjang lampu hijau sampai ke rekening. Beberapa media memang memberitakan ada arahan atau sinyal kuat dari pimpinan. Sinyal kebijakan itu ibarat lampu hijau. Lampu hijau artinya boleh jalan. Tapi sebelum jalan, ada proses panjang. Kita harus lepas handrem, injak kopling, masukkan gigi, lihat spion, baru gas pelan-pelan. Sama halnya dengan kebijakan publik. Ada tahapan yang harus dilalui. Sinyal dari pimpinan adalah kabar baik karena menunjukkan niat pemerintah memperhatikan kesejahteraan pensiunan, tapi realisasinya nggak bisa instan. Negara ini besar, bukan keluarga kecil yang bisa langsung ambil keputusan di meja makan. Mengelola keuangan negara yang nilainya triliunan rupiah butuh kehati-hatian, aturan baku, dan akuntabilitas. Kalau gegabah bisa berantakan. Mari kita bedah tahapannya supaya jelas kenapa nggak bisa langsung cair besok. Ini bukan soal lambat, ini soal kepastian dan akurasi biar uang yang turun itu tepat sasaran, tepat orang, dan tepat jumlah. Pertama, perintah Presiden, ini adalah lampu hijau politik. Kedua, rapat koordinasi dan penyusunan regulasi. Setelah lampu hijau, kementerian terkait duduk bersama, Kementerian Keuangan sebagai pemegang kas negara, Kementerian Pan-RB, BKN, dan PT Taspen sebagai operator. Mereka harus rapat, hitung-hitungan intensif. Ini bukan angka main-main, berapa total dana yang diperlukan, berapa jumlah penerima pensiun pusat dan daerah, TNI, Polri, janda, duda, penerima pensiun terusan, anak yatim piatu yang memenuhi syarat, semuanya harus dihitung sampai level individu. Ketiga, penyusunan payung hukum. Negara kita adalah negara hukum. Harus ada dasar hukumnya, biasanya peraturan pemerintah, PP, atau peraturan presiden Perpres, agar pengeluaran negara punya dasar legal. Ini penting supaya enggak ada yang bisa menggugat di kemudian hari dan agar enggak melanggar aturan fiskal. Keempat, sinkronisasi data. Ini tahap paling krusial dan paling makan waktu. Data pensiunan itu kompleks. BKN punya data master, Taspen punya data penerima manfaat, Kementerian Keuangan punya data alokasi anggaran. Ketiganya harus sinkron. Data manusia itu dinamis. Ada yang baru meninggal, ada yang pindah alamat, ganti nomor rekening, status berubah, bahkan data ganda, semua harus diverifikasi ulang supaya nanti nggak ada yang kebagian 2 kali atau malah nggak kebagian sama sekali. Proses verifikasi ini butuh ketelitian tinggi. Kelima, penyisipan dalam APBN 2026. Kenapa Rapel harus masuk APBN? Karena APBN itu rencana keuangan tahunan negara yang sudah disusun jauh-jauh hari. Kalau muncul kewajiban, baru harus ada mekanisme revisi atau penyisipan lewat perubahan APBN supaya ada kantong anggaran yang sah untuk membayar hak pensiunan. Ini yang memberikan kepastian fiskal bahwa uangnya memang tersedia. Keenam, pengembangan sistem oleh Taspen. Setelah regulasi dan alokasi anggaran aman, PT Taspen kerja keras bikin sistem khusus untuk menghitung Rapel secara individual. Perhitungan ini rumit karena berdasarkan pangkat terakhir, masa kerja, tunjangan keluarga, istri suami, anak sebagai tanggungan, dan periode selisih yang harus dibayar. Tim IT Taspen harus melakukan simulasi dan uji coba berkali-kali agar hitungannya 100% akurat, karena kesalahan sekecil apapun bisa fatal. Ketujuh, tahap pencairan. Setelah data valid dan sistem mantap, barulah Taspen transfer dana Rapel ke rekening masing-masing pensiunan. Biasanya Rapel dicairkan terpisah dari gaji bulanan supaya mudah dilacak. Jadi, enggak heran kalau transfer Rapel datang beda hari dengan gaji rutin. Gaji rutin bisa cair tanggal 1 atau menyesuaikan mitra bayar, sementara Rapel menyusul beberapa hari atau minggu berikutnya. Oke, sekarang pertanyaan penting, siapa saja yang berhak menerima Rapel ini? Berdasarkan arahan yang ramai diberitakan dan mekanisme umum, Rapel ditujukan untuk seluruh penerima pensiun yang bersumber dari APBN dan dikelola oleh PT Taspen secara spesifik. Pensiunan ASN, PNS pusat maupun daerah, pensiunan TNI dan Polri, pensiunan pejabat negara seperti mantan menteri, duta besar, hakim agung, janda dan duda pensiunan yang masih menerima pensiun, serta penerima pensiun terusan seperti anak yatim piatu dalam kondisi tertentu, cakupannya luas. Pemerintah berusaha tidak meninggalkan kelompok yang berhak, jadi intinya semua yang memenuhi syarat akan diperlakukan adil. Lalu soal yang paling sensitif, berapa besaran nominal Rapel? Ingat, jangan banding-bandingkan dengan tetangga karena setiap orang itu unik. Besaran Rapel bergantung pada beberapa faktor utama, golongan atau pangkat terakhir. Semakin tinggi golongan, semakin besar gaji pokok terakhirnya.
masa kerja dan persentase pensiun yang dikalikan gaji pokok, tunjangan keluarga, apakah ada istri, suami, anak yang jadi tanggungan, dan periode rapel, semakin panjang periode yang dihitung semakin besar nominal. Jadi kalau ada orang dapat rapel besar belum tentu curang. Bisa jadi karena golongan atau masa kerjanya memang berbeda. Pertanyaan jutaan dolar, kapan kira-kira rapel cair? Beberapa laporan menyebut prosesnya sedang berjalan dan targetnya agar rapel masuk APBN 2026, sementara langkah teknis disiapkan. Tetapi seperti yang ditegaskan Taspen, peraturan final PP atau Perpres belum terbit. Jadi pencairan belum bisa dipastikan tanggalnya. Supaya Bapak Ibu tidak gelisah, saya akan coba rangkai timeline prediktif berdasarkan pemberitaan dan analisis rapat-rapat awal antara Kemenko, Kemenpan RB, BKN, dan Taspen. Tapi ingat, ini hanya gambaran supaya kita tidak tebak-tebakan liar. Pertama, kalau memang ada arahan dari pimpinan dan masuk ke proses penyusunan regulasi, biasanya butuh beberapa minggu sampai beberapa bulan sampai regulasi final terbit. Kedua, setelah regulasi final keluar, sinkronisasi data dan pengembangan sistem dilakukan. Ini lagi-lagi butuh waktu. Jadi realistisnya rapel bisa dicairkan beberapa minggu hingga beberapa bulan setelah ada payung hukum dan alokasi di APBN. Jangan berharap semua serba kilat dalam hitungan hari karena urusannya menyangkut jutaan rekening dan triliunan rupiah. Langkah praktis, jangan panik, ini yang harus dilakukan sekarang. Bapak Ibu pasti bertanya, kalau saldo belum nambah, ngapain yang harus saya lakukan? Ini langkah praktis yang mesti diperhatikan sekarang juga. Pertama, pastikan data rekening bank yang terdaftar di Taspen masih aktif dan sesuai. Kedua, pastikan autentikasi, validasi data di Taspen sudah terpenuhi. Kalau belum, segera datang ke kantor pos atau bank mitra untuk verifikasi. Ketiga, cek informasi resmi di kanal resmi Taspen atau kementerian terkait. Jangan mudah termakan screenshot edaran tanpa sumber yang jelas. Keempat, sabar dan jangan panik. Kalau yang lain sudah dapat, belum tentu kita belum dapat. Bisa saja pencairan bergilir atau terpisah antara gaji rutin dan rapel. Mari kita ingat lagi soal 5T yang dipegang Taspen. Kalau semua itu dipatuhi, insya Allah proses lebih rapi dan minim kesalahan. Tapi kalau ada yang skip autentikasi atau data enggak sinkron, ya bisa jadi masalah. Sedikit catatan buat Bapak Ibu yang gampang panik, jangan gampang percaya informasi di medsos. Kalau enggak ada sumber resmi, kalau ada yang bilang gaji dan rapel sudah cair tapi enggak ada pengumuman resmi dari kanal pemerintah atau Taspen, silakan cek dulu sebelum share. Kita harus jadi agen informasi yang bijak, jangan jadi agen hoax. Saya juga ingin jawab beberapa pertanyaan yang sering muncul. Apakah penerima pensiunan yang tinggal di daerah pelosok juga bakal dapat? Iya, selama mereka tercatat sebagai penerima pensiun yang bersumber dari APBN lewat Taspen, termasuk yang tinggal di pelosok, selama datanya valid dan rekeningnya tercatat di sistem, mereka berhak menerima. Begitu juga janda dan duda yang masih menerima pensiun, mereka masuk cakupan. Lalu soal pemeriksaan data, buat yang belum yakin apakah datanya benar, silakan cek via aplikasi resmi Taspen atau datang langsung ke kantor Taspen atau ke bank mitra. Penting banget untuk memastikan nomor rekening, nama, status, dan data keluarga terupdate. Karena seringkali keterlambatan atau masalah muncul gara-gara data yang belum diperbarui. Sekarang mari kita bongkar sedikit soal isu yang sering bikin gaduh, edaran palsu. Banyak screenshot edaran yang diedarkan di grup WA dan sosmed, kadang pakai logo resmi biar kelihatan meyakinkan. Hati-hati Bapak Ibu, cek sumbernya, apakah ada link resmi, apakah ada pengumuman di website resmi, apakah ada press release dari instansi terkait. Kalau enggak ada, anggap aja waspada. Jangan ikut-ikutan share supaya kita enggak jadi bagian dari penyebaran hoax. Saya mau tekankan, kalau memang kebijakan rapel dan THR sudah diputuskan, pasti ada pengumuman resmi dari kementerian terkait dan PT Taspen yang disampaikan ke publik. Biasanya ada petunjuk teknis, timeline pencairan, daftar kelompok penerima, dan tata cara verifikasi. Jadi sekali lagi, tunggu pengumuman resmi, rangkuman dan pesan penting dari kanal yang sah. Sekarang saya rangkum langkah praktis yang harus kita lakukan sekarang juga. Jangan panik jika saldo belum bertambah pagi ini. Cek autentikasi dan verifikasi data di Taspen lewat aplikasi atau bank mitra. Pastikan nomor rekening yang terdaftar aktif dan benar. Cek kanal-kanal resmi untuk pengumuman. Jangan mudah share info tanpa sumber resmi.
Bersiaplah kalau ada pencairan bertahap antara gaji rutin dan rapel, dan jangan langsung banding-bandingkan dengan orang lain. Satu pesan penting lagi, meskipun harapan besar buat dapat rapel dan THR, persiapkan juga rencana darurat keuangan. Kalau pencairan bergerak bertahap, misalnya susun prioritas belanja, pisahkan alokasi belanja pokok dan sisa buat sedekah atau THR cucu, supaya kebutuhan lebaran tetap terjaga walau pencairan belum serentak. Akhir kata, tetap sabar, cek sumber resmi, dan jangan mudah terpancing kabar yang belum jelas. Semoga Bapak Ibu segera menerima kabar baik, rezekinya dimudahkan, dan hari-hari menjelang lebaran dipenuhi ketenangan. Terima kasih sudah setia dengarkan obrolan panjang ini sampai selesai. Saya doakan semoga semua yang kita harapkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan notifikasi biar Bapak Ibu nggak ketinggalan info terbaru. Salam hangat dari saya, sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah dengan kabar yang lebih pasti.